tal trabajo que fuera. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan series Money Heist season yang keempat. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Season keempat ini dimulai dengan diperlihatkan keadaan di dalam gedung Bank Spanyol. Nairobi yang kita pikir sudah tewas ternyata masih bisa selamat meskipun dalam keadaan sekarat. Semua anggota yang melihat hal itu pun mencoba melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawa Nairobi. Namun Nairobi sendiri malah meminta mereka untuk menyerahkannya pada polisi agar ia bisa segera diselamatkan oleh tim medis. Palermo kemudian melaporkan keadaan Nairobi pada profesor, dan ia pun meminta profesor untuk segera menyiapkan dokter bedah. Hal itu tentu saja membuat profesor semakin panik, di mana ia baru saja kehilangan wanita yang ia sayangi, dan bahkan saat ini keselamatannya sendiri juga sedang terancam. Oleh sebab itulah, profesor pun meminta Palermo untuk menunggu sampai ia bisa bebas dari kejaran polisi. Setelah itu, profesor pun berlari dan bersembunyi di dalam kandang banteng. Di dalam gedung, Palermo menyampaikan apa yang dikatakan oleh profesor dan meminta mereka untuk menuruti perintahnya. Namun hal itu malah menyebabkan perpecahan di antara mereka karena adanya perbedaan pendapat. Palermo, Denver, dan Rio bersikeras ingin segera mengoperasi Nairobi, sementara Nairobi memohon pada Tokyo, Helsinki, dan Bogota untuk membiarkan ia menentukan keputusannya. Palermo yang mendengar hal itu akhirnya membocorkan kalau Raquel telah tewas di tangan polisi dan Nairobi tentunya akan bernasib sama jika diserahkan pada polisi. Alhasil, Tokyo pun setuju untuk mengoperasi Nairobi dengan syarat ia yang akan memimpin operasi tersebut. Palermo yang mendengar hal itu pun menjadi kesal karena merasa tidak dihormati sebagai pemimpin. Di sisi lain, Angel dan pasukannya kini sudah semakin mendekat ke tempat persembunyian profesor. Profesor pun langsung menelpon salah satu rekannya yaitu Marseille untuk melakukan rencana Hamelin. Di mana rencana Hamelin dilakukan dengan cara profesor akan sengaja menelpon ke kamp polisi dengan menggunakan bantuan Marseille. Nah, Marseille di sini akan bertugas untuk membawa telepon yang disambungkan ke profesor sejauh mungkin agar pihak polisi mengikuti jejak sinyalnya. Dengan begitu, saat Tamayo menangkap sinyal teleponnya, ia pun langsung meminta Angel untuk pergi ke lokasi Marseille saat ini. Dan otomatis profesor pun akan selamat dari kejaran para polisi. Setelah membawa telepon itu sejauh mungkin, Marseille kemudian sengaja membuat dirinya kecelakaan dan menyiapkan jebakan agar polisi mengira kalau profesor benar-benar mengalami kecelakaan. Setelah semuanya aman, barulah Marseille pergi ke tempat profesor untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Angel dan pasukannya pun tiba di lokasi kecelakaan dan menemukan bukti-bukti yang menunjukkan kalau mobil itu benar-benar dikendarai oleh profesor. Sementara di dalam gedung, Tokyo memimpin operasi pada Nairobi dengan instruksi dari seorang dokter melalui sambungan video call. Namun di tengah operasi itu, Tamayo mendapatkan informasi tentang sinyal internet di dalam gedung, sehingga ia pun meminta anak buahnya untuk memutuskan sinyal tersebut. Hal itu tentu saja membuat sambungan telepon terputus, sehingga Tokyo dan yang lainnya terpaksa melanjutkan operasi tanpa bantuan dokter. Tak disangka dengan sedikit pengalaman yang ia miliki, Tokyo pun berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Nairobi dan menyelesaikan operasi dengan cukup baik. Namun setelah itu, kegaduhan tiba-tiba terjadi saat mereka mengetahui kalau Palermo berniat keluar dari gedung bank. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan perampokan itu karena merasa tidak dihargai lagi sebagai pemimpin. Tokyo dan yang lainnya yang melihat hal itu pun langsung menghentikan Palermo.
Namun Palermo mengancam jika mereka tak membiarkannya keluar, maka ia akan meledakkan tempat itu dan membuat mereka semua tertangkap. Karena Tokyo dan Palermo sama-sama keras kepala, jadi Helsinki pun mengalah dan mencoba menenangkan Palermo. Setelah itu, Tokyo pun melaporkan apa yang sudah terjadi pada profesor dan mengatakan kalau ia akan menahan Palermo karena sudah membuat keributan. Profesor yang mendengar hal itu pun marah pada Tokyo, karena jika Palermo ditahan, maka semua rencananya akan berantakan. Mengingat semua rencana perampokan adalah ide Palermo dan Berlin, jadi hanya ialah yang paling tahu semua hal tentang perampokan itu. Apalagi dalam keadaan Nairobi dan kematian Raquel, Profesor sangat berharap mereka tetap bisa menyelesaikan perampokan dengan baik. Kemudian Profesor pun menceritakan tentang bagaimana detik-detik kematian Raquel pada Tokyo. Nah, saat Profesor sudah menceritakan semuanya, Tokyo menyadari ada sesuatu yang janggal, di mana Profesor tidak melihat secara langsung kejadian yang sebenarnya, jadi mungkin saja tembakan yang ia dengar hanyalah kamuflase agar Profesor terkecoh. Profesor yang mendengar hal itu pun akhirnya sadar dan berpikir kalau saat ini Raquel mungkin saja sedang diinterogasi di kamp kepolisian. Dan benar saja, Raquel saat itu sudah dibawa ke kamp polisi untuk diinterogasi langsung oleh Sierra. Di sana, Sierra mencoba menghasut Raquel untuk membenci Profesor. Ia berkata kalau Raquel bekerja sama dengan polisi, hukuman yang ia dapatkan tentu saja akan dikurangi. Tapi jika ia setia pada Profesor, maka ia nantinya akan dipenjara, sementara Profesor masih bisa menjalani hidup dengan bebas dan mungkin saja menemukan wanita lain. Hal itu pun membuat Raquel mengingat semua perdebatan dan perkelahiannya dengan Profesor. Sementara di luar kamp polisi, Profesor dan Marseille menyusup di antara para pendemo untuk melihat situasi di sekitar kamp polisi. Dari pengamatannya, ia yakin kalau saat ini Raquel benar-benar masih hidup dan sekarang sedang berada di dalam kamp kepolisian. Sementara di dalam gedung, Palermo diikat dan ditempatkan bersama para tawanan. Hal itu tentu saja membuatnya marah dan berniat mengacaukan keadaan. Ia pun mengajarkan salah satu pengawal gubernur bank bagaimana cara melepaskan diri. Pada malam harinya, Profesor dan Marseille mendatangi rumah salah satu polisi bernama Anton yang juga bertugas di dalam kamp kepolisian. Profesor dan Marseille pun mengancamnya untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi pada Raquel. Namun, Anton menolak menjawab pertanyaan Profesor dan memilih untuk kabur dengan cara melompat dari jendela apartemennya. Beruntung Anton terjatuh ke arah kolam renang, jadi ia pun masih bisa diselamatkan. Setelah itu, Profesor pun mencoba untuk lebih tenang dalam bernegosiasi dengan Anton. Profesor berkata kalau ia ingin memastikan Raquel masih baik-baik saja dan meminta Anton untuk menyampaikan pesan pada Raquel kalau Profesor pasti akan menyelamatkannya. Pesan itu bisa disampaikan dengan cara menunjukkan arloji milik Profesor pada Raquel. Setelah Anton setuju, Profesor pun memberikan uang sebesar 1 juta euro sebagai imbalan atas kerjasama mereka. Scene lalu beralih memperlihatkan saat Raquel menelpon ibu dan putrinya di hari pertama perampokan. Karena ini merupakan pengalaman pertama untuk Raquel, jadi wajar saja kalau ia sempat ragu dan juga takut. Namun setelah memastikan mereka berdua baik-baik saja, Raquel pun merasa jauh lebih tenang. Setelah menelpon, Raquel pun membakar HP-nya itu untuk menghilangkan semua barang bukti. Tapi ternyata Alberto selaku ahli forensik terbaik berhasil mendapatkan barang bukti berupa kepingan kartu SIM di dalam HP yang dibakar oleh Raquel. Dengan begitu, ia pun berhasil menemukan lokasi mertua dan putrinya, yaitu di Filipina. Anton yang mendengar informasi itu tentu saja langsung menyampaikannya kepada Profesor. Kemudian Sierra pun masuk ke dalam ruangan interogasi dan menyampaikan pada Raquel kalau mereka saat ini sudah mengetahui lokasi ibu dan anaknya. Sierra mengatakan kalau mereka bisa saja menemukan ibu dan anak Raquel dalam waktu kurang dari 24 jam.
Namun Sierra lagi-lagi memberikan penawaran terakhir untuk Raquel. Kali ini ia menjanjikan kebebasan kalau Raquel benar-benar mau bekerja sama dengan polisi. Ia berjanji akan melepaskan Raquel dan membiarkannya hidup tenang bersama ibu dan anaknya. Raquel yang mendengar hal itu pun menangis karena jika ia setuju, itu artinya ia akan mengkhianati orang yang ia cintai. Namun saat Raquel benar-benar akan menelpon profesor, Anton masuk ke dalam ruangan membawa kopi sambil menunjukkan arloji milik profesor. Di dalam gedung, Palermo tidak menyerah untuk membantu pengawal bernama Gandia untuk bisa membebaskan diri. Ia pun menyarankan agar Gandia membebaskan diri saat giliran Rio berjaga. Karena dari sepengetahuannya, Rio tidak akan mampu menembak siapapun. Dan benar saja saat giliran Rio berjaga, Gandia nekat mematahkan jarinya agar ia bisa melepaskan diri dari borgol. Rio yang melihat hal itu tentu saja hanya bisa teriak, namun ia tak berani menembak Gandia sampai Gandia pun akhirnya berhasil kabur. Scene lalu beralih memperlihatkan flashback 5 tahun yang lalu. Saat itu, Berlin datang ke Bank Spanyol dengan menyamar sebagai petugas keamanan. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan Gandia, sang pengawal gubernur bank. Sejak awal pertemuan, Berlin bisa merasakan kalau Gandia adalah orang yang patut diwaspadai, di mana ia merupakan seorang mantan veteran perang yang terbiasa membunuh musuhnya. Oleh sebab itulah sejak awal Berlin meminta profesor untuk berhati-hati kepadanya, bahkan jika perlu Gandia harus dibunuh. Dan benar saja target pertama yang Gandia datangi adalah musuh terlemahnya yaitu Nairobi. Di saat Nairobi luput dari penjagaan, ia pun datang dan membekap Nairobi. Nairobi pun terus memberontak dan bahkan menusuk leher Gandia berkali-kali dengan jarum suntik. Beruntung seorang tawanan melihat aksinya dan membuat Gandia kabur dari tempat tersebut. Tokyo dan Helsinki yang mengetahui kebebasan Gandia langsung berpencar untuk mencarinya. Namun Gandia ternyata cukup cerdas sehingga ia bisa menjebak Helsinki dan mengambil senjatanya. Tokyo yang melihat Helsinki tergantung langsung memanggil Bogota untuk menyelamatkannya. Setelah semua kejadian itu, mereka semua pun menyalahkan Rio atas semua kekacauan yang terjadi. Namun profesor mencoba menengahi masalah itu dan mengingatkan kalau Rio bukanlah seorang pengkhianat. Hal yang harus mereka lakukan saat ini bukanlah saling menyalahkan, tetapi fokus pada pencarian Gandia. Mengingat Gandia bukanlah tawanan biasa, jadi mereka harus lebih berhati-hati. Di waktu yang sama, Gandia masuk ke dalam ruangan pengawasan dan merusak sistem CCTV di dalam gedung. Hal itu tentu saja membuat profesor tidak bisa memantau keadaan di dalam gedung. Kemudian Gandia menyusup melalui ventilasi sampai ke toilet di ruangan gubernur bank. Tak disangka, di sana terdapat sebuah pintu rahasia menuju ke sebuah ruangan keamanan. Di ruangan itu, Gandia berhasil menelpon polisi dengan menggunakan telepon khusus. Kemudian ia pun melaporkan pada Tamayo tentang keadaan di dalam saat ini. Jadi meskipun CCTV eksternal sudah dirusak, tapi Gandia tetap bisa melihat situasi sekitar dengan memanfaatkan CCTV internal. Dengan memanfaatkan senjata lengkap di dalam ruangan keamanan, Gandia bertekad akan menyerang para perampok. Anton yang mendengar percakapan itu langsung melaporkan hal itu pada profesor. Profesor lalu segera menyampaikan hal itu pada Tokyo, namun tiba-tiba Gandia menyerangnya dari belakang. Diperlihatkan Tokyo yang disekap oleh Gandia di dalam ruangan keamanan. Di sana, Gandia berencana memanfaatkan Tokyo untuk memecah belah para perampok agar ia bisa lebih mudah mengalahkan mereka. Ia pun sengaja mengumumkan rasa terima kasihnya pada Palermo atas tips pelarian diri yang ia berikan. Hal itu tentu saja membuat Denver dan yang lainnya marah pada Palermo. Profesor lalu menghubungi mereka dan menginterogasi Palermo atas tuduhan pengkhianatan yang ia lakukan. Palermo pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada profesor.
Alhasil, untuk saat ini Profesor meminta Palermo untuk kembali bergabung dengan tim dan fokus pada misi penangkapan Gandia. Dan setelah situasi sudah aman, barulah Profesor akan memikirkan hukuman yang tepat untuk Palermo. Dengan kesepakatan itu, Profesor pun membagi timnya menjadi beberapa orang untuk misi penangkapan Gandia. Saat Rio dan Denver sedang menyisir beberapa tempat, Gandia memantau mereka dari CCTV untuk menyiapkan serangan. Dan benar saja saat Rio dan Denver masuk ke dalam lift, Gandia melemparkan bom ke arah mereka, sehingga mereka pun akhirnya terjebak. Alhasil, Rio dan Denver pun langsung menutup bom itu dengan helm dan rompi mereka, agar mereka bisa selamat dari ledakan. Helsinki dan Palermo yang mendengar suara ledakan langsung pergi ke arah sumber suara. Di sana mereka pun menemukan Rio dan Denver yang ternyata masih bisa diselamatkan. Namun Gandia tiba-tiba muncul dan menyerang mereka selagi mereka sibuk menyelamatkan Rio serta Denver. Hal itu pun membuat Helsinki dan Palermo merasa kesulitan untuk membalas serangan Gandia. Adu tembakan itu menarik perhatian Monica serta Bogota, sehingga mereka pun datang untuk membantu mereka. Dengan begitu banyak serangan dari berbagai arah, Gandia pun mulai terdesak. Ia akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan dan kabur melalui lubang ventilasi. Dari ventilasi itu, ia berpindah ke ruangan lain dan bertemu dengan Nairobi yang sedang sendirian. Alhasil, Gandia pun menjadikan Nairobi sebagai sandera untuk melindungi dirinya sendiri. Bogota yang mendengar suara tembakan langsung menyadari kalau suara itu berasal dari ruangan Nairobi. Ia dan anggota yang lainnya pun langsung bergegas pergi ke tempat Nairobi, sementara Rio dan Denver akan menyusul lewat ventilasi udara. Gandia lalu membuat lubang di pintu dan mengeluarkan kepala Nairobi. Ia pun mengancam akan membunuh Nairobi jika mereka berani menyerangnya. Sementara Rio dan Denver yang menyelinap melalui ventilasi malah ketahuan dan membuat situasi semakin parah. Di tengah kekacauan itu, Profesor memikirkan di mana kira-kira letak ruangan keamanan. Ia pun sadar kalau ruangan keamanan pasti dirancang khusus untuk menyelamatkan Gubernur Bang saat situasi sedang terdesak. Oleh sebab itulah ruangan itu pasti berada tidak jauh dari ruangan gubernur. Lalu Profesor pun langsung menghubungi Palermo untuk menyampaikan informasi tersebut. Setelah itu Palermo pun mencoba bernegosiasi dengan Gandia. Gandia pun menawarkan agar mereka membiarkan ia keluar dari ruangan dan ia berjanji akan menyerahkan Nairobi. Mereka pun akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Selagi menangani kekacauan di dalam gedung, Profesor bergerak meminta pasukannya untuk mencari lokasi penyiksaan yang dilakukan Sierra pada Rio. Setelah menemukan lokasinya, Profesor pun mengirim Marseille untuk menemukan bukti-bukti penyiksaan tersebut. Sementara di dalam gedung, Arturo mendapatkan handphone yang digunakan Sierra untuk menghubungi Nairobi. Ia pun meminta tawanan lain untuk menelpon polisi dengan menggunakan handphone tersebut. Kemudian Arturo pun melaporkan tentang apa yang terjadi di dalam gedung dan memberitahu Tamayo kalau saat ini adalah saat yang paling tepat bagi polisi untuk masuk. Mengingat para perampok saat ini sedang sibuk dengan Gandia, jadi tidak ada satupun orang yang berjaga di pintu lobi. Di sisi lain, Gandia akhirnya keluar dari ruangan sambil terus menodongkan pistol ke arah Nairobi. Sampai tiba di luar ruangan, Gandia pun akhirnya melepaskan Nairobi. Namun setelah melepaskan Nairobi, Gandia pun menembak Nairobi tepat di kepalanya dan kabur begitu saja. Hal itu pun membuat seluruh anggota marah sekaligus sedih dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka sama sekali tidak menyangka Gandia akan melanggar kesepakatan dan tega mengakhiri nyawa Nairobi. Denver pun berlari mengejar Gandia dan melemparkan granat ke arahnya. Namun Gandia berhasil masuk ke dalam ruangan keamanan dalam keadaan luka parah dan akhirnya pingsan. Tak lama kemudian, Palermo dan yang lainnya pun bekerja sama mencari ruangan keamanan sesuai dengan instruksi dari Profesor.
Setelah menemukan lokasi ruangan itu, Palermo pun langsung memberitahu profesor tentang kematian Nairobi. Mendengar hal itu membuat profesor terdiam dan tentunya sangat bersedih. Namun profesor pun bangkit dan berkata kalau mereka akan membalas 100 kali lipat atas kematian Nairobi. Mulai dari situ, profesor mencoba jauh lebih tenang agar semua eksekusi mereka kali ini berjalan dengan baik. Ia pun meminta Palermo untuk memutus kabel sambungan telepon di dalam ruangan keamanan agar Gandia tidak bisa menghubungi Tamayo. Kemudian profesor pun meminta mereka untuk membuat lubang di ruangan itu dan memasukkan gas tidur. Untuk saat ini, profesor meminta mereka untuk tidak membunuh Gandia karena profesor sudah menyiapkan rencana lain untuknya. Beberapa saat kemudian, Tamayo sudah menyiapkan beberapa pasukannya yang sedang bersiap untuk masuk ke dalam gedung. Namun pintu lobi itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dari dalam gedung, 4 pengawal gubernur ditugaskan untuk membawa jasad Nairobi keluar dari gedung sebagai tanda penghormatan terakhir. Para polisi dan warga yang melihat hal itu hanya bisa terdiam. Bahkan Raquel yang berada di dalam tenda tak mampu menahan kesedihannya. Para perampok dan profesor yang menyaksikan hal itu juga melepaskan kepergian Nairobi dengan kesedihan yang terdalam. Setelah kejadian itu, profesor pun meluncurkan serangannya yang selanjutnya. Kali ini ia pun membuka kasus penyiksaan Rio ke publik untuk menyerang Prieto dan Sierra selaku pelaku penyiksaan. Hal ini tentu saja menjadi serangan kuat untuk Tamayo, Prieto, Sierra, dan pihak kepolisian karena menyangkut kredibilitas mereka selaku pelindung masyarakat. Oleh sebab itulah, Tamayo pun meminta Prieto untuk berbohong dan menyangkal semua tuduhan tersebut. Di waktu yang sama, profesor pun kedatangan tamu yang akan membantunya, yaitu kelompok Serbia. Kelompok Serbia yang dipimpin oleh Benyamin akan ditugaskan untuk membebaskan Raquel. Oleh sebab itulah mereka pun dikumpulkan dan mengikuti kuliah singkat untuk membahas rencana pembebasan Raquel. Di dalam ruangan keamanan, Gandia sadar dengan luka di sekujur tubuhnya. Alhasil, Tokyo pun menawarkan diri untuk mengobati Gandia. Gandia yang sudah tidak sanggup lagi tak punya pilihan lain selain menerima tawaran dari Tokyo. Sesuai dengan ekspektasi profesor, Prieto tampil di hadapan media dan membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Dengan begitu, profesor pun menyebarkan bukti yang didapatkan oleh Marseille berupa pengakuan dari orang suruhan Prieto. Pihak media yang melihat video itu kembali menyerang Prieto dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja tidak bisa dibantah lagi. Karena hal itu, Tamayo pun berada di situasi yang terdesak. Bagaimanapun caranya, ia harus menumbalkan Prieto dan Sierra jika tidak ingin terlibat pada masalah yang jauh lebih rumit. Oleh sebab itulah, Tamayo pun meminta Sierra untuk menyerahkan diri dan membuat pengakuan kalau penyiksaan itu dilakukan atas dasar keinginan pribadi. Kembali ke dalam ruangan keamanan, di sana Tokyo mulai mengeluarkan satu persatu peluru yang ada di dalam tubuh Gandia. Namun saat ada kesempatan tiba, Tokyo pun memukul Gandia sampai ia tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Bogota dan yang lainnya pun langsung menjebol pintu keamanan. Mereka pun memastikan Gandia belum meninggal agar tidak merusak rencana profesor. Tak sampai di situ, profesor pun mengeluarkan serangannya yang ketiga. Kali ini ia membuat video pengakuan tentang Raquel yang ditangkap oleh polisi secara ilegal. Dengan pengakuan itu, mau tidak mau, polisi harus mengeluarkan Raquel dari tenda sehingga Raquel bisa menjalani proses hukum yang berlaku. Saat Raquel keluar dari tenda, ia melihat begitu banyak warga yang mendukung profesor. Bahkan para warga nekat melewati batas keamanan untuk menemui Raquel dan memberikan semangat kepadanya. Berbeda dengan Raquel, Prieto dan Sierra justru tidak mendapatkan dukungan sama sekali, yang ada para warga tampak kesal melihat kemunculan mereka. Tak lama kemudian, Sierra tampil di hadapan media untuk membuat pengakuan seperti apa yang diinginkan oleh Tamayo. Namun seperti yang diduga, Sierra bukanlah wanita yang lemah dan bodoh.
Jadi ia pun mengungkapkan kalau memang benar ia sudah melakukan penyiksaan pada Rio, tapi semua tindakannya itu berdasarkan perintah dari atasan dan juga pemerintah. Hal itu pun membuat Tamayo terkejut dan marah pada Sierra. Scene lalu beralih memperlihatkan Benjamin dan Marseille yang mendatangi sebuah lokasi untuk akses pembebasan Rachel. Lokasi itu adalah bekas restoran Cina yang berada tepat di samping parkiran gedung pengadilan. Profesor berencana untuk membuat akses yang bisa menghubungkan restoran itu dengan basement parkiran gedung pengadilan yang nantinya akan digunakan untuk membebaskan Rachel. Di dalam gedung, Gandia yang ditangkap oleh tim profesor lalu diobati. Di sana, Tokyo dan yang lainnya protes pada profesor karena harus mengobati seseorang yang sudah membunuh Nairobi. Padahal tanpa mereka ketahui, hal ini juga bukanlah hal yang mudah untuk profesor. Di waktu yang sama, Sierra yang berada di dalam ruangannya mulai berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pikirannya itu membuatnya sadar kalau Anton sudah bekerja sama dengan profesor. Oleh sebab itulah, ia pun memutuskan untuk memulai penyelidikan pribadi untuk mengungkap kalau dirinya sebenarnya tidak bersalah. Sierra lalu pergi menemui istri Anton untuk mendapatkan bukti CCTV di sekitar apartemen mereka. Dari CCTV itu, Sierra mendapatkan bukti yang memperlihatkan saat Anton diselamatkan oleh Profesor dan Marseille saat jatuh di kolam renang. Dan ia juga berhasil mendapatkan plat mobil yang digunakan oleh Profesor dan Marseille saat datang ke apartemen Anton. Setelah itu, ia pun langsung menghubungi salah satu rekannya untuk melacak keberadaan mobil tersebut. Di dalam ruangan persidangan, Rachel menjelaskan semua detail rencana perampokan dengan sejujur-jujurnya. Hal ini memang sudah dijelaskan oleh profesor sebelum perampokan. Profesor menjelaskan jika nantinya Rachel tertangkap, ia harus menjelaskan semuanya dengan detail agar hakim dan jaksa kelelahan mendengar penjelasannya. Di dalam bank, kekacauan pun mulai terjadi saat Arturo berhasil merebut pistol dari anak buah Bogota. Namun tak disangka di antara para tawanan ternyata ada salah satu mata-mata profesor. Wanita yang bernama Manila itu sudah sangat geram sejak awal dan ingin cepat-cepat bergabung dengan kelompok perampok. Oleh sebab itulah ia pun bangun dan langsung melumpuhkan Arturo. Di sisi lain, Benjamin dan anak buahnya akhirnya berhasil membuat jalan menuju parkiran. Dengan bantuan tim hacker, profesor pun berhasil memanipulasi CCTV parkiran gedung pengadilan sehingga petugas keamanan tak bisa melihat pembobolan tersebut. Setelah membobol tembok, mereka selanjutnya ditugaskan untuk membuat tembok palsu agar pembobolan itu bisa tertutupi. Di waktu yang sama, Gandia yang disekap dipaksa untuk membuat laporan palsu pada Tamayo. Ia diminta untuk menghubungi Tamayo dan bersikap seolah-olah ia akan melakukan serangan pada perampok. Tamayo yang mendengar hal itu akhirnya fokus pada Gandia dan menyiapkan pasukan untuk menyelamatkannya. Di saat itulah pasukan Serbia lalu dikerahkan untuk menyelamatkan Rachel. Pasukan Serbia yang dipimpin oleh Benjamin akan menyekap polisi yang membawa Rachel, memasakkan bom di tubuh mereka, sehingga mereka pun terpaksa harus pergi dari gedung seperti biasanya. Rachel lalu dibawa oleh Benjamin menuju helikopter militer yang sudah disiapkan oleh profesor. Nah, sementara di dalam gedung, Gandia diminta melapor pada Tamayo seolah-olah ia akan pergi ke atap gedung dan meminta untuk segera dievakuasi. Nah, helikopter yang dikirim oleh Tamayo untuk mengevakuasi Gandia lalu disabotase sehingga helikopter yang datang adalah helikopter profesor yang membawa Rachel. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Denver memakai setelan hitam seperti Gandia membawa pistol palsu, dikejar oleh perampok yang juga membawa pistol palsu. Sementara Tokyo ditugaskan untuk melumpuhkan beberapa polisi yang ingin menyerang mereka. Semua sandiwara itu dirancang oleh profesor agar Rachel bisa dikirim ke atap gedung dan bergabung bersama tim profesor. Dan setelah Rachel berhasil masuk ke dalam gedung, barulah Tamayo sadar kalau ia baru saja ditipu oleh profesor.
Tokyo dan yang lainnya pun menyambut kedatangan Rachel dengan sukacita. Begitupun juga dengan profesor dari markasnya. Tetapi kebahagiaan itu tiba-tiba sirna saat Sierra berhasil menemukan markas profesor. Dan series Money Heist season 4 pun akhirnya selesai. Jadi itu dia ya guys, keseluruhan alur cerita series Money Heist season keempat. Kira-kira apa yang akan dilakukan profesor selanjutnya ya? Dan bagaimana perjalanan Rachel setelah bergabung dengan tim profesor? Semuanya akan terjawab di series Money Heist season kelima. Kalau kalian mau Mimin bahas series Money Heist season kelima, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya ya guys. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.